Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semuanya dengan channel YouTube Cimangung Nanjung. Mari kita bersama-sama menuju kebaikan. Selamat menikmati hidangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua umatnya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam rangka taqarrub ilallah. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bencana dan musibah, serta tipu daya orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran agama Islam. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali membahas kitab Min Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, masih membahas tentang akhlak buruk, akhlak tercela yang memang seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, oleh kaum muslimin. Di malam hari ini kita sudah sampai kepada bahasan poin ke-12, yakni tentang makar, ya, atau al-khadi'ah. Berbicara tentang makar, ya, biasanya kita langsung teringat, ya, terlintas dengan bagaimana situasi, kondisi, ya, perkataan makar itu dikaitkan dengan dunia politik, ya, dalam perspektif politik, ya, tidak sering, ya, sebagai usaha untuk merongrong atau mungkin menjatuhkan, gitu ya, kekuasaan seseorang. Akan tetapi bisa juga, gitu ya, makar ini dimaknai secara umum, ya, dipahami sebagai upaya perbuatan jahat, ya, atau persekongkolan jahat
yang dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Asy'yu fil fasadil khufyah, yang tujuannya tentu adalah untuk membahayakan orang lain atau mencelakakan orang lain. Maka rencana-rencana jahat, ya, rencana-rencana buruk, termasuk kalau kita membaca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, bagaimana orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah. Ya. Itu juga dinamakan makar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya wa idh yamkuruka, dan ingatlah ketika memikirkan tipu daya terhadap Nabi Muhammad SAW, alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, lius bituka au yaqtuluka. Tipu daya apa mereka? Lius bituka, ingin menangkap Nabi Muhammad SAW. Au yaqtuluka, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Au yukhrijuka, bahkan juga ingin mengusir Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah, tetapi mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Pada surat Al-Anfal ayat 30 tadi, perbuatan makar itu ternyata tidak hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dinisbatkan kepada manusia, tetapi juga ternyata makar juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelaku makar. Maka memang menurut para ulama ahli tafsir, bahwa makar Allah itu bisa jadi maknanya memang kiasan. Sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir Imam Ar-Razi dan Imam Al-Alusi, bahwa makar di dalam ayat itu maknanya makna kiasan, makna perumpamaan yang bisa jadi mengandung 3 makna pada makar di sana. Yang pertama menurut Imam Ar-Razi, maksud makar di dalam ayat itu adalah al-musyakalah, yakni maknanya adalah pembalasan yang setimpal, pembalasan yang hampir sama, yakni rencana Allah untuk menggagalkan rencana jahat orang-orang
Quraisy, sebagaimana dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa nabi yang lain pun pernah mengalami, termasuk Nabi Isa. Yang kedua maknanya adalah makar di sana adalah Allah membiarkan sementara waktu kepada para pelaku kejahatan itu. Untuk apa? Untuk menikmati hidup dan bersenang-senang dalam kesesatan. Atau dikatakan sebagai istidraj. Kata orang Sunda panyungkun. Ya Allah menyungkun orang-orang tadi untuk tetap mereka berlaku jahat dan menikmati hidupnya dalam kesesatan. Sehingga mereka akan semakin membabi buta. Sehingga sampai tiba waktunya nanti Allah mengutuk bahkan mengajab mereka. Bisa jadi tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Yang ketiga, makna makar dalam artian tindakan Allah menghukum, mengajab orang-orang yang berbuat jahat atau mungkar tadi. Sehingga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 99 yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga itu? Sesungguhnya tiada yang merasa aman dan dari azab Allah illal khasyirin, kecuali orang-orang yang merugi. Meskipun ayat tadi di atas itu ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi tidak berarti kita sebagai orang mukmin, orang muslim bebas dari makar dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa jadi bahkan ya kita pribadi, keluarga atau bahkan masyarakat atau bahkan sebuah bangsa terkena makar Allah dan murka Allah kalau tak berhenti, bahkan terus menerus bergelimang dengan dosa dan kejahatan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ada perkataan, bukan perkataan, memang betul gitu. Perkataan itu, tetapi kita jangan sampai tertipu. Misalkan Allah Maha Pengasih, rahmatnya lebih besar dari amarahnya, dan Allah pasti memaafkan kita. Jangan sampai juga kita tertipu gitu ya. Betul, Allah itu Maha Pengasih, rahmatnya lebih besar dari amarahnya. Tapi apakah kita akan sama juga berbuat makar? Tentu tidak. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada dinyatakan tentang perbuatan makar atau khadi'ah ini termasuk akhlak yang buruk ya, akhlak mazmumah yang selayaknya tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Wal makaru wal khada'u finnar.
makar dan al-khadi'ah tadi tipu daya, finnar, tempatnya di neraka. Naudzubillah subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Begitupun dari Iyad bin Himar diriwayatkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu khutbahnya, wa ahlun nar khamsatun. Para penghuni neraka itu khamsatun. Ada 5. Di antara yang 5 itu adalah warajulun la yusbihu wala yumsi. Salah satu penghuni neraka itu adalah rajulun la yusbihu wala yumsi. Seseorang yang senantiasa kelakuannya, tingkah lakunya, bahkan bisa jadi amalan gitu ya, di pagi hari, di sore hari, apa illa wa huwa yukhadi'uka. Amalannya setiap pagi dan sore itu adalah yukhadi'uka, memperdayamu, an ahlika wa malika, dari keluarga dan hartamu. Ini berarti kalau sudah ada pernyataan dari Rasulullah SAW, tindakan ini bahkan sebagai tindakan salah satu yang nanti menyebabkan seseorang masuk neraka. Naudzubillah subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Didukung lagi oleh hadis-hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa ada orang yang menuturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya telah melakukan tipu daya ketika melakukan jual beli. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bayata faqul la khilabah. Bagi orang yang berjual beli, katakanlah la khilabah, tidak boleh menipu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tafaqun alaih. Didukung lagi oleh hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, naha anin najshi, bahwa Rasulullah SAW naha anin najshi, melarang untuk melakukan penipuan. Imam An-Nawawi berkata maksudnya adalah ia menambah barang dagangannya bukan karena suka, melainkan untuk menipu yang lain dan memperdayanya. Naudzubillah subhanallah. Ibnu Khutaibah berkata bahwa an-najsu itu adalah sama dengan al-khatlu, yaitu membuat tipu daya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Karena waktu jua sudah lumayan larut malam ya. Kita akhiri dulu kajian malam hari ini. Insyaallah minggu depan tetap stay tune di
hari Rabu malam Kamis untuk mengikuti kajian kitab Nafsiyah Islamiyah ini, agar supaya pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi muslim, pemikiran kita menjadi pemikiran yang disandarkan kepada seluruhnya kepada agama Islam, sehingga kita tidak terjebak melakukan segala macam cara ya dalam menjalani aktivitas ini. Termasuk kita terhindar daripada berbuat tipu daya, menipu teman, menipu tetangga, saudara, atau bahkan menipu daya orang tua kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu adalah perbuatan yang sangat buruk gitu ya. Tadi kata Rasulullah SAW, salah satu penghuni neraka itu adalah orang yang melakukan tipu daya gitu. Baik terhadap pribadi kita, keluarga, atau bahkan dalam hal harta gitu. Harta kita. Maka di samping itu kita juga memang betul gitu, harus memiliki sifat khauf, takut apa? Takut amalan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga kita harus juga memiliki sifat optimis, ya. Sifat roja, penuh harap, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, akan merahmati kita semua. Sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya. Kata beliau, sekiranya dikabarkan gitu bahwa yang masuk surga itu hanya satu orang, maka aku berharap akulah orang itu, orang yang satu itu. Dan sekiranya diberitahukan gitu bahwa yang masuk neraka itu hanya satu orang, maka aku takut dan khawatir jangan sampai akulah orang yang satu-satunya itu. Nah, oleh karena itu maka kita harus senantiasa optimis dan juga waspada dari makar musuh-musuh Allah, dan juga makar daripada makar Allah gitu, yang bisa jadi kepada kita diberikan kesenangan, tapi kita ternyata kesenangan harta kita bahkan itu kita dapati melalui tipu daya, menipu, berjual belinya, mengurangi timbangan dan sebagainya. Maka kita berbagai macam tindakan yang berbahaya yang membuat orang lain celaka. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa memperdalam agama ini agar mengetahui sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan sifat-sifat apa saja yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga kita menjadi orang-orang yang agar mengetahui sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan sifat-sifat apa saja yang
seharusnya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan kita diterima di sisinya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan di sisinya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum